Pemirsa, Polda Bali berhasil mengungkap sindikat penipuan daring atau online dan mengamankan 38 orang pelaku dari 5 lokasi berbeda di wilayah Denpasar. Pengungkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Diretkrimsus Polda Bali setelah menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 9 orang pelaku tengah melakukan aktivitas penipuan menggunakan 10 unit komputer. Para pelaku diketahui menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan foto dan identitas palsu guna mengelabui target yang sebagian besar adalah warga negara asing. Mereka kemudian mengarahkan korban untuk berkomunikasi lebih lanjut melalui tautan Telegram yang disediakan. Hasil integrasi terhadap pelaku mengungkap bahwa mereka beroperasi atas perintah seseorang berinisial VV yang saat ini berada di Kamboja. Para pelaku mengaku mendapatkan bayaran sebesar $1 AS untuk setiap data pribadi warga negara asing yang berhasil dikumpulkan melalui percakapan daring atau tautan palsu. Pengembangan kasus membawa tim Ditreskrimsus ke 4 lokasi lainnya, yaitu di Jalan Nangka Utara, Kusumasari, TKP 2, Jalan Gustiwa 3, TKP 3, Jalan Irawan Gang 2, Ubung Kajo, TKP 4, dan Jalan Suamandala 3, TKP 5. Dari keempat lokasi ini, polisi kembali mengamankan 29 pelaku lainnya beserta barang bukti berupa 82 unit handphone dan 47 unit komputer dari berbagai merek. Secara keseluruhan, 38 orang diamankan terdiri dari 31 laki-laki dan 7 perempuan. Para pelaku saat ini telah diamankan di rutan Polda Bali untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan atau denda hingga 12 miliar rupiah. Para tersangka yang diamankan ini berperan sebagai broadcaster atau operator yang bertugas untuk mencari target scam dengan sasaran akun Telegram warga negara Amerika Serikat. Dari hasil pemeriksaan sementara, para operator tersebut diduga dikendalikan oleh seseorang yang berada di luar negeri, sehingga penyelidikan lanjutan terus dilaksanakan untuk mengungkap keterlibatan warga negara asing dalam kasus ini. Kemudian yang menjadi modus operandi pertama bahwa para tersangka berpura-pura atau seolah-olah menjadi perempuan dengan menggunakan beberapa foto perempuan yang sudah dilengkapi dengan data diri palsu untuk mengelabui para korban, khususnya yang menggunakan akun Telegram milik warga negara Amerika Serikat. Polda Bali mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan online dengan tidak memberikan data pribadi atau keuangan kepada pihak yang tidak dikenal, menghindari transaksi melalui platform yang tidak resmi, serta tidak menanggapi pesan atau telepon mencurigakan. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan segala aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Yana, Bali TV.